Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemah lembut. Ya, di sini kami terlebih dulu akan memperkenalkan diri. Saya atas nama Komel Anwar dari mahasiswa semester 6C Ilmu Quran dan Tafsir, Pembagian kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Al Anwar Sorang Rembang. Perempuan harus bekerja Ya, di sini kami akan di rumah saja, seperti memasak, pengurus anak, nyapu rumah, ataupun di mana. Yang mana pada mata kuliah ini yang diampu oleh Ibu Fatona. Ya, langsung saja saya akan menjelaskan tentang gender. Gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki atau perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun struktural, yang bahwasanya perempuan itu memiliki sifat yang lemah lembut, emosional, keibu-ibuan dan lain-lain sebagainya. Begitu juga laki-laki terkenal dengan kuat, perkasa, jantan, agresif, dan masih banyak lain sebagainya. Istilah seks sendiri yaitu jenis atau artinya adalah jenis kelamin. Enaknya seperti itu. Seks adalah merupakan pembagian dua jenis kelamin manusia yang dibedakan berdasarkan biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Ya, dapat saya berikan contoh bagaimana laki-laki itu memiliki sifat seperti memiliki kepala menjing, kumis, dan suaranya yang besar dan memproduksi sperma dan lain sebagainya. Sedangkan perempuan itu memiliki alat reproduksi, sel telur, dan aktivitas publik dan sebagainya. Seks sendiri adalah suatu kodrat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya, yang artinya alat-alat tersebut akan yang mana alat-alat tersebut tidak akan bisa dirubah sampai akhir kelak. Ya, intinya perbedaan antara gender dan seks itu bahwasanya kalau seks itu yaitu suatu jenis kelamin yang tidak bisa dirubah sampai akhirnya kelak. Sedangkan gender itu yaitu suatu kondisi suatu yang yang bisa dibangun oleh lingkungan tertentu, bagaimana lingkungan. Kemudian mengapa perbedaan jenis kelamin melahirkan perbedaan gender, kemudian perbedaan jenis kelamin melahirkan ketidakadilan. Perbedaan seks sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun ketidakadilan gender telah melahirkan berbagai ketimpangan dan ketidakadilan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Ketidakadilan itu sendiri yaitu dibagi ada beberapa. Yang pertama itu marginalisasi. Marginalisasi itu sendiri itu apa? Yaitu suatu proses kemiringan akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemudian ketidakadilan itu yang kedua yaitu subornisasi perempuan. Subornisasi yaitu suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lainnya. Perbedaan gender ternyata bisa menimbulkan subornisasi terhadap perempuan. Bisa kami contohkan bahwasanya perempuan dari subornisasi itu yaitu perempuan itu ditempatkan di dapur dan tidak perlu sekolah dan lain sebagainya. Kemudian
lebih Alat-alat diprioritaskan kepada tersebut laki-laki, bukan ke alat perempuannya. biologis, Tuh. bahkan sehingga dikatakan Kemudian secara yang ketiga sosial itu maupun stereotipe. Stereotipe yaitu pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu, atau celakanya di stereotipe yaitu selalu merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Adanya stereotipe itu bisa diakibatkan oleh adat tertentu atau memasak, peraturan dari pemerintah atau menyapu rumah, keagamaan dan lain-lain. dan kemudian yang keempat yaitu kekerasan. Kekerasan itu sering terjadi antara perempuan dan laki-laki. Kemiskinan. Misalnya serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Ya, mungkin dari penjelasannya cuma itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf sebelumnya jika kata-katanya banyak yang tidak jelas atau menyendat-nyendat, itu karena kesalahan saya sendiri. Sekian dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.